Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainer Agustin. Saya dari kelas MN22E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya dan teman-teman saya yang berjudul permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Pertama-tama, latar belakang ini dibuat untuk menentukan bagaimana upah tenaga kerja dalam hubungannya dengan tingkat produktivitasnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana menentukan upah dalam suatu perusahaan di berbagai jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopsoni, dan pasar monopoli bilateral. Yang kedua ada permasalahannya. Di sini ada bagaimana cara menentukan harga berdasarkan faktor produksi dan melalui permintaan terhadap faktor-faktor produksi, penentuan upah di pasar tenaga kerja, dan sewa bunga dan keuntungan. Baik, selanjutnya yang pertama adalah menganalisis pengalokasian faktor-faktor produksi, yaitu maksimum produksi dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia di dalam setiap perusahaan. Usaha untuk menciptakan pengalokasian faktor-faktor produksi yang optimal harus dijalankan. Tindakan itu akan membantu tujuan keseluruhan perekonomian untuk mengalokasikan sumber-sumber daya dalam perekonomian secara efisien. Yang kedua ada faktor produksi dan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi dalam perekonomian adalah milik seseorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada para pengusaha dan sebagai balas jasa. Mereka akan memperoleh pendapatan, tenaga kerja mendapatkan gaji dan upah, tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahaan memperoleh keuntungan. Pendapatan yang diterima masing-masing produksi tergantung harga dan jumlah yang digunakan. Di sini ada perubahan kurva dan elastisitas permintaan faktor produksi. Yang A, ada perubahan kurva pada permintaan faktor produksi. Ada 3 hal yang mempengaruhi kurva permintaan input, yaitu yang pertama produktivitas. Produktivitas harga pasar produk yang diproduksi dengan menggunakan input tersebut, serta harga input-input yang lain. Perubahan kurva permintaan input disebabkan oleh hal-hal tersebut. Perubahan permintaan produk menyebabkan perubahan harga dan pada gilirannya mempengaruhi jadwal MRP karena permintaan faktor produksi merupakan permintaan turunan. Yang kedua, perubahan produktivitas ini pada gilirannya terpengaruh jumlah faktor produksi lainnya yang digunakan dengan faktor tersebut, faktor yang terkait dengan peningkatan produksi, tingkat teknologi, dan kualitas produk itu sendiri. Yang ketiga ada faktor produksi lainnya. Penggunaan beberapa input dalam proses produksi menciptakan hubungan antara input yang biasa adalah tindakan penyeimbangan saling melengkapi atau pelengkap. Dalam batas-batas tertentu, secara umum, input dapat saling menggantikan ketika harga barang modal berkurang, bisnis menggantikan tenaga kerja mesin untuk menghasilkan total biaya terendah. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja menurun, itu disebut efek substitusi. Yang B ialah elastisitas permintaan faktor produk, fleksibilitas dalam permintaan faktor produksi. Seperti halnya permintaan akan produk. Demikian pula dengan permintaan faktor-faktor produksi. Anda juga dapat melihat elastisitas permintaan relatif terhadap peramal. Oleh karena itu, perbedaan harus dibuat antara perubahan jumlah faktor produksi yang diperlukan dan perubahan permintaan. Variabel yang pengaruh terhadap elastisitas harga permintaan faktor-faktor produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsekuensi, yang kedua ada remunerasi produsen, yang ketiga ada fleksibilitas permintaan produk, yang keempat ada rasio biaya input terhadap biaya. Semakin besar rasio atau bagian dari total biaya produksi yang disebabkan oleh input produksi. Isi dari makalah kami akan berakhir dan ini kesimpulannya. Penawaran datang dari sektor konsumen dan rumah tangga, permintaan berasal dari industri yang menggunakannya produk. Itulah sebabnya permintaan faktor produksi disebut permintaan turunan. Pemilik produsen menawarkan milik mereka untuk mendapatkan penghasilan maksimal atau reward maksimal. Harga produksi
penting dalam analisis ekonomi karena ada dua alasan. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi secara bersama-sama banyaknya faktor produksi menentukan tingkat pendapatan sektor tersebut untuk pelanggan domestik dan dengan demikian menentukan harga keluar. Yang kedua, harga faktor produksi menjadi penghalang alokasi penggunaan faktor produksi di berbagai industri dan perusahaan. Permintaan faktor produksi tidak dapat dipisahkan dari pasar produksi atau produk menggunakan faktor produksi. Dan dengan adanya persaingan murni di pasar input, Anda dapat membeli jumlah berapapun dengan harga standar. Kurva pendapatan depan dalam garis lurus mendatar, bentuk kurva permintaan input atau MRP adalah sama untuk perusahaan manufaktur yang murni kompetitif dan tidak ada monopoli. Tapi untuk tes terakhir, membentuk kurva semakin banyak produksi, semakin banyak permintaan, inputnya produksi, harganya lebih murah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.